الحمد لله الذي لا نرجو إلا فضله ولا نخشى إلا عدله ولا نعتمد إلا قوله ولا نمسك إلا بحبل الله لا حول ولا قوة إلا بالله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ووالاه أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا nafasallahu anhu kurbatan min kurab yaumil qiyamah. Alhamdulillah, Allah yang Maha Indah mengaruniakan rahmah dan berkah pada semua hamba yang beribadah sejak bangun tidur hingga tidur kembali. Semua aktivitas yang diniatkan karena Allah dikerjakan sungguh-sungguh dan bertawakal, maka sungguh menjadi ibadah kepada Allah SWT. Dan hari ini kita berangkat dari rumah menuju ke masjid, menuju ke pekerjaan kantor, semua akan menjadi ibadah. Maka doa kita adalah Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban mubarakah wa amalan taqabbala. Ya Allah, berikan kami ilmu yang manfaat, rizki yang luas, yang banyak, yang berkah, serta amal-amal yang diterima. Jadi menjadi amal, menjadi ibadah yang Allah terima. Salawat dan salam terutama bagi Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua tercatat sebagai umat yang pada hari kiamat semuanya mendapatkan syafaat, pertolongan baginda, bertemu dengan baginda, dan bersama-sama surga yang paling tinggi, yakni surga Firdaus. Amin. Khatib berwasiat dan mengajak para seluruh hadirin, mari kita tingkatkan iman dan takwa kita pada Allah. Terlebih di masa pandemi seperti ini, tingkatkan iman, imun, dan aman. 3 kata ini menjadi sangat luar biasa dahsyatnya, karena semua orang bisa kena. Dan guru-guru kita, orang-orang yang top, orang-orang yang tawadhu, yang ilmunya tinggi, dipanggil Allah satu-satu. Para alim, para ulama, kiai, syekh, Allah takdirkan di masa seperti ini. Terakhir saya Ali Jabir, Masya Allah, kita doakan beliau semoga Allah muliakan, Allah ampuni semua dosanya dan diterima selama baiknya, dan tempat yang paling indah, dan kita bisa bertemu dengan beliau kalau kita mencintainya. Sidang Jumat yang Allah muliakan, pasti kita akan mati. Pasti kita akan menjumpai yang namanya kematian. Yang jauh masa lalu, kemarin. Yang terdekat itu cuma satu, yaitu kematian. Besok belum tentu, nanti belum tentu, sore belum tentu, tapi mati pasti. Oleh karena itu Allah berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih", maka siapa orang yang ingin perjumpaan, mengharap perjumpaan dengan Rabbnya, faman kana yarju liqa'a rabbih, maka siapa orang yang mengharap perjumpaan dengan Rabbnya, bertemu dengan Allah, falyamal amalan sholihan,
Maka syarat yang pertama, fal ya'mal amalan sholihan. Maka beramal solehlah kalian semua. Mengapa? Karena dengan amal soleh itu hidup dijamin oleh Allah dalam kebaikan dan kebaikan serta perbaikan. Kalau kebaikan itu konstan. Kalau perbaikan, nah itu penuh dinamisasi. Mari perhatikan Al-Quran, surahnya surah An-Nahl ayat 97. Man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Ini ayat favorit sering saya sampaikan. Ternyata yang bisa mengubah hidup jadi baik itu salah satu itu amal soleh. Man amila, siapa orang yang beramal sholihan, amal yang soleh, yang baik, min dzakarin aw untha, baik dari kalangan laki-laki atau kalangan perempuan, suami, istri, anak, mantu, siapapun, pegawai, laki atau perempuan, sama di depan Allah. Wa huwa mu'min, dia beriman, dia yakin. Jadi amal-amal dikerjakan itu karena Allah. Dikerjakannya karena Allah. Dikerjakannya karena Allah. Paling gampang kalau kerjanya karena Allah, amal karena Allah, itu ada orang gak ada orang sama. Malah kalau gak ada orang lebih khusyuk, lebih rapi, lebih cakep. Coba saya kritik teman-teman yang di rumah, saya gak lihat sholat saat di kamar sendiri dengan di masjid. Coba perhatikan bagaimana pakaian kalian. Masjid rapi, di rumah kaos oblong doang. Ini saya kritik. Dan sekaligus otokritik untuk diri sendiri. Jadi kalau saya bilang saya, itu artinya adalah siapapun individu-individu ini yang mendengarkan ini juga secara langsung. Sahabat-sahabat yang baik, orang yang ibadahnya sama ketika ada orang, tidak ada orang, maka itu tandanya bahwa dia bekerja itu adalah karena Allah. Dan kalau karena Allah, tidak penting pujian, tidak penting penghargaan, tidak penting kamera, tidak penting casing, tidak penting. Baginya yang penting adalah Allah. Maka dalam Al-Quran di surah yang lain, surah Ali Imran ayat 159, Allah katakan di tengah-tengah ayat itu, ya separuh akhir, Allah katakan, saya lupa teksnya tapi bahasa ini saya nanti bisa Allah ingatkan. Ingat. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Perhatikan baik-baik sini. Maka ketika kamu sudah menetapkan bahwa saya akan, berarti niat ini. Ketika saya menetapkan satu pekerjaan, satu visi, satu niat untuk mengamalkan, mengerjakan satu amalan. Fa'idha azamta, ketika aku telah berazam, bercita-cita mau haji, mau umroh, mau hari ini kerja lebih baik, mau ke masjid lebih awal, tetapkan itu. Saat yang sama, fatawakkal 'ala Allah, serahkan pada Allah. Setelah niat dan usaha yang maksimal diiringi dengan doa, maka setelah itu tawakal, serahkan pada Allah. Kenapa? Yang bisa melanjutkan, menyampaikan seluruh urusan adalah Allah. Dan kata Allah apa? Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah senang, cinta, demen orang yang menyerahkan urusan setelah niatnya lurus, usahanya bagus, doa terus menerus, maka tawakal mulus. Ini Allah cinta. Innallaha
yuhibbul mutawakkilin. Hasilnya di tangan Allah. Kembali soal tadi. Laki-laki atau perempuan yang beramal soleh, dia percaya kepada dia karena Allah dia kerjakan. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Pasti kami jadikan hidupnya baik. Ini janji Allah. Dan di akhirat, walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Ya, dan Allah akan balas dengan ganjaran pahala yang lebih baik dari apa yang dia kerjakan. Ngerjainnya sedikit, pahalanya besar. Salah satu contoh aja paling gampang. Sedekah terbaik itu memberi minum dan ngajak orang makan, memberi makan. Siapkan air minum, taruh di musola, di masjid, ya, botol-botol kecil. Dan siapa boleh mengambilnya. Setiap orang minumnya itu pahala mengalir. Itu salah satu aja itu. Memberi minum orang, memberi minum binatang, makan binatang dan seterusnya. Ditambah lagi dengan membuat sumur. Sekarang nggak pakai sumur lagi, keran. Taruh depan rumah yang ke depan. Tulis silakan ambil air yang butuhkan. Sampingnya air minum mineral, silahkan ambil. Masya Allah. Itu terus pahalanya selama dimanfaatkan orang akan mengalir. Contoh lain lagi lah Al-Quran. Contoh lain lagi mendidik anak yang soleh dan seterusnya. Itu amal-amal yang tidak pernah berhenti pahalanya meskipun kita sudah tidak ada. Di kesempatan lain nanti akan saya sampaikan 7 perkara yang amal-amalnya itu dikerjakan orang tapi terus paling marah untuk kita. Namun sekarang satu saja. Ya. Amal kita kerjakan, orang mencontoh, kita dapat pahala dari orang mencontoh. May yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibun minha. Siapa orang menunjukkan kebaikan kepada orang lain, menunjukkan kebaikan, maka dia akan beroleh pahala yang sama dari orang mengerjakan tanpa mengurangi pahala dia mengerjakan. Kita cuma menunjukkan, mencontohkan dan seterusnya. Nah sekarang para alim, para ulama yang baik ini sudah diambil-ambil oleh Allah SWT. Nanti lama-lama tinggal yang buruk-buruk, tinggal yang penjilat-penjilat, yang dulu bilang haram tiba-tiba bilang halal. Naudzubillah. Mengerikan. Tidak cuma yang memuliakan. Maka fokus kita apa? Amal soleh, amal soleh, amal soleh. Iman, iman, iman. Tadi Pak Muzakir sampaikan. Protokol yang pertama justru naikkan iman. Saya bacakan ayatnya. Ma asaba min musibatin illa biidznillah wa may yu'min billah yahdi qalbah. Musibah apapun yang datang menimpa kamu tidak akan terjadi kecuali izin Allah. Wa may yu'min, dan siapa orang yang beriman billah kepada Allah SWT, bahwa terjadi dengan izin Allah, terjadi karena kita undang dengan tangan kita yang jahat, mulut kita yang jahat, kita mengundang. Kemudian terjadilah musibah. Sekarang berbagai macam di mana-mana. Yang terbang jatuhnya ke laut, gunung meletus, api keluar, lumpur keluar, air bersama dengan lumpur jalan, dan sudah banyak korbannya. Wa may yu'min billah, siapa orang meyakini bahwa itu adalah izin Allah terjadi, meskipun akibat dari kecongkakan kesombongan manusia, yahdi qalbah, Allah tunjukkan ke dalam hatinya hidayah. Yahdi qalbahu, Allah berikan hidayah pada hatinya. Artinya apa? Yang paling penting pertama ini adalah komitmen iman. Baru yang kedua adalah protokol kesehatan. Berapa M itu ditambah lagi dengan aman. Jadi kalau nggak aman ya jangan. Jadi iman, imun, aman.
Sidang Jumat Allah muliakan, kesimpulan, karena nggak boleh lama-lama khutbah, mulainya tidak siang ya. Semakin orang mengharap perjumpaan dengan Allah, dia akan semakin takut. Semakin dia mengharap berpertemuan dengan Allah, semakin baik amal solehnya. Semakin mengharap perjumpaan dengan Allah, bertemu dengan Allah dan Rasulnya, maka semakin jatuh cinta. Dia roja, dia hub, dan dia khauf. Dia berharap, maka dia jatuh cinta. Lalu dia takut. Kalau orang udah takut, jatuh cinta dan takut, maka yang terjadi hanya taat, baik, lebih baik. Kebaikan, perbaikan. Dan yang namanya resolusi itu setiap waktu. Ya Allah ampuni, ya Allah, ya Allah jadikan itu resolusi setiap saat, bukan awal atau akhir tahun saja. Setiap waktu kita ada hidup ini, maka ya Allah wafatkan dalam keadaan baik. Ya Allah di depan sana di tanganmu semua kejadian. Ya Allah terus. Maka di situ agar kita bertemu dengan Allah dengan penuh kemuliaan kebaikan, syaratnya paling mudah 4 saja. Yang pertama, niatkan ini semua karena Allah, niat yang lurus. Lillahi ta'ala apapun amal-amal kita. Yang kedua, kerjakan dengan penuh kesungguhan. Berarti ikhtiar maksimal, ikhtiar yang bagus. Yang ketiga, doa terus menerus, tidak pernah berhenti. Dan tawakal yang mulus. Sekarang biar gampang, saya bikin semua belakangnya. Niat yang lurus, ikhtiar yang bagus, doa terus menerus, tiada putus, dan tawakal mulus. Artinya tidak ada yang mengganggu, sehingga semua berjalan dan bertemu dengan Allah penuh kebaikan, keamanan, kenyamanan, insyaallah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wal hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawata astaghfiruh innahu ghafurur rahim.